kepada Pak Menteri, terjawab bahwa Menteri dalam kebijakan minyak goreng ini mempersulit rakyatnya dan membuat menderita rakyatnya, tidak mengangkat rakyatnya. Sekarang kita uji lagi. Ternyata setelah harga 14.000 dengan subsidi 5.000, pengusaha nggak mau. Kenapa? Alasannya, kalau alasannya Pak Deddy Sitorus tadi, pencairannya rumit. Tapi sesungguhnya yang terjadi bukan itu. Yang terjadi adalah kalau dia terima subsidi, dia diaudit oleh BPDPKS. Dan kalau diaudit, dia akan ketahuan HPP-nya, harga pokok produksinya. Setelah kebijakan 14.000 diberlakukan, seminggu setelah itu, Komisi 6 dipimpin oleh Martin Simatulung melakukan kunjungan spesifik ke Medan, ke Riau, dan ke Jambi. Kebetulan saya ke Medan. Di Medan, saya berdialog dengan Dirut PTP Holding dan semua holding termasuk anak usaha PTP INL, PT Industri Nabati Lestari, Saudara Hasim Bakil, dipandu oleh dengan Pak Gani. Saya tanya, Pak, harga CPO hari ini berapa? 1.300. Kalau dengan asumsi harga CPO 1.300, saya tanya, HPP-nya minyak goreng curah itu berapa? Dia jawab 7.600. 7.600 dengan asumsi CPO 1.300 US. 7.600. Orangnya masih hidup, Pak Gani. Saudara Hasim Bakil masih hidup. Bisa ditanyakan. Berarti Pak, kalau dengan harga 14, ada Pak Darmadi waktu itu, waktu ikut hadir. Berarti Pak, kalau dengan harga 14.000 kemasan, sebetulnya pengusaha masih punya untungnya. Masih lah Pak, ada siki-siki, dia bilang gitu, untung. Jadi sesungguhnya nggak perlu disubsidi Pak dengan harga 14.000, nggak perlu. Sudah untung. Berarti kenapa pemerintah masih mensubsidi 5.000? Ya itulah Pak pengusaha. Nah ini pengakuannya resmi, rapat resmi. Di gedung PTPN 2 ya Pak ya? Atau PTPN 3 Pak? Di Deli Serdang ya? PTPN 3 kan? Di waktu itu kita datang itu. PTPN 2. Boleh diulang Pak Nusron, gimana perhitungannya? Saya ulangi Pak ya. CPO, HPP minyak goreng, dengan asumsi CPO 1.300 US dollar, itu hanya 7.600 rupiah. Ya tanya sama Pak Gani sama Hasim Bakil. Gini Pak, 1.300 itu setara dengan 20.000 rupiah. 1.300 dikonvert pakai 14.000 Pak. Itu seliter sekilonya, artinya 20.000. Bapak, ini orang produksi yang ngomong. Iya, ini orang produksi bilang. Saya tanya di 1.300 Pak. Saya tanya waktu itu begini, harga CPO hari ini berapa? 1.300 dolar per metric ton. Ya. Kalau dengan harga CPO per dolar 1.300 per metric ton, ya kan, HPP-nya berapa? Minyak goreng dari CPO menjadi minyak goreng. Dia bilang 7.600 rupiah. Nggak bisa Pak. Kilo per kilo. Iya, CPO-nya 1.300. Ya. Artinya 20.000 lebih per kilo. CPO diolah 1.500 menjadi CP10. Per metric ton, Pak. Hah? Per metric ton. Iya, per metric ton. Kan 1.300 kalau kira kali 14.000, Pak. Kasarnya kan 20.000 sekilonya. Ya, nanti kita uji sampai. 20.000 rupiah per kilonya. Ditambah 1.500 untuk menjadi olein. Oleinnya di pabrik 21.000. Nah, kemudian ditambah lagi 1.300, ya kan, 1.300 dibagi 1.000 kan? Ya, 1 ton kan 1.000 kilo kan? Iya, jadi kan 1,3. Bukan Pak. Ya kan 1,3 kali 14.000. 20.000. 20.000, Pak. Ya, oke. Makanya kita cek. Iya, jadi ini antara dolar dengan rupiah ini bisa. Iya. Nah, tapi ini saya tidak bohong. Ya kan? Ya, tapi itu hitungannya, Pak. Jadi kita uji coba. Mana mungkin? Tapi per hari ini, tadi pagi saya telepon, berapa harga minyak curah diproduksikan? 9.200 dia jual. Hah? Di pabrik. Minyak curah. BTPN.
9.200 di pabrik. Begini Pak, 9.200 itu pakai harga lama. Pakai DMO. 9.300 CPO, 10.300 olein. Ya, sebentar Pak ya. Per hari ini Pak, ya kan? Ya kan, per hari ini tadi saya tanya, berapa hari ini? 9.200 dia bilang. CPO? Enggak, minyak goreng curah. Nggak ada. Dia bilang. Oh, per liter. Per liter. Per liter, iya. 9.300, iya. Tapi itu pakai ini zaman kemarin Pak. Waktu pakai DPO. Pertanyaan saya sekarang, pertanyaan saya, minyak goreng yang hari ini dikemas, yang dijual 2.300, yang baru diumumkan tanggal 15, tanggal 16 sudah langsung menjadi 2.000. Memang dia langsung satu hari bisa produksi. Kan dia juga berarti itu beli bahan baku ketika bahan baku hasil DPO dan DMO. Coba kita cek sekarang di pasar. Hari ini ada 24.000, 23.000. Memang pengumuman tentang Permendak 11 ini itu baru kemarin Pak. Berlaku tanggal 16 kan? Ini tanggal berapa? 17 kan? 2 hari. Memang dia langsung bisa produksi 2 hari. Ini kan berarti dia pembelian produksi ketika harga DMO dan DPO. Ya memang itu disimpan. Pertanyaannya dia untung 2 kali. Ketika dia beli bahan baku dengan bahan murah, harusnya dibeli 14.000. Kemudian hari ini dengan buka dengan bahan baku yang lama, dia jual dengan harga 23.000, 40.000, berarti dia untung 2 kali. Dari bahan baku dia dapat subsidi karena DPO DMO, kewajiban memenuhi kewajiban, sekarang dia naikkan itunya. Jadi negara kalah. Negara bukan kalah. Enggak. Bukan kalah. Dari sini uji coba saya mengatakan bahwa uji sahihnya bahwa doanya Nabi kepada Pak Menteri terjawab bahwa Menteri dalam kebijakan minyak goreng ini mempersulit rakyatnya dan membuat menderita rakyatnya, tidak mengangkat rakyatnya. Yang bertanggung jawab terhadap rantai undang-undang perdagangan ini, yang bertanggung jawab terhadap rantai pasokan dan pengendalian harga, itu Menteri Perdagangan. Bukan menteri yang lain. Bukan Menko Perekonomian. Bukan Menteri Pertahanan. Bukan Menteri Perindustrian. Tapi Menteri Perdagangan. Tapi tadi Menteri Perdagangan dengan gamblang dan cetowelo-welo mengatakan bahwa tidak, saya edit kalimatnya, kami tidak mampu melawan penyimpangan. Padahal amanat undang-undang ini menyatakan pengendalian harga dan pasokan Menteri Perdagangan. 2 dalil. Dalil pertama bahwa Menteri Perdagangan gagal membuat rakyat mudah tapi malah mempersulit. Dalil kedua mengatakan bahwa Menteri Perdagangan gagal mengendalikan harga dan membuat rantai pasokan, dan itu dikatakan dengan tidak mampu melakukan penyimpangan. Yang kedua. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat 3 mengatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketika Bapak melepas HET ini dengan alasan ada perang Rusia dan Ukraina, saya ingin uji sahih secara teori ekonomi. Mohon maaf, dalam ekonomi Pak ada 2 faktor dan variabel. Pertama adalah variabel exogenous, kedua adalah variabel endogenous. Kalau seandainya perang Rusia dan Ukraina digunakan alasan untuk naiknya gula, naiknya kedelai, saya percaya dan saya percaya. Kenapa? Karena memang kita tidak mengendalikan komoditi itu. Kita banyak ekspor, dan ekspor sangat tergantung dengan variabel exogenous. Tapi minyak goreng, kelapa sawit, itu kita produsen terbesar. Harusnya menggunakan variabel endogenous, bukan exogenous. Justru perang kita gunakan alat untuk bahwa mereka tidak sejahtera, kita sejahtera. Logika dasar, ketika kita masakan orang tua kita enak, itu digunakan untuk makan anak-anak dulu.
baru sisanya dijual keluar, meskipun dengan harga mahal. Ini tadi kata Bu Eli, kita diminta untuk mati di lumbung sendiri. Kenapa? Rakyat Indonesia yang mayoritas ini dipaksa untuk beli harga yang sama dengan harga akibat perang. Padahal kita produksi di sini. Jadal jelas, bumi air ini ada untuk kemakmuran rakyat seluas-luasnya. Kita uji soheh sekarang. Siapa yang diuntungkan dengan kenaikan harga CPU dan HET ini? Tentunya adalah produsen. Karena rakyat itu lebih banyak. 270 rakyat menikmati dengan harga mekanisme pasar. 270 juta menikmati dengan harga mekanisme pasar. Yang diuntungkan siapa? Mohon izin. Data sawit kita 14,7 juta hektar. Yang plasma hanya 42%. Yang inti korporasi 58%. Yang inti yang besar hanya 16% menguasai 42%. 16 orang, 16 perusahaan menguasai 42%. Berarti ada 16 pengusaha menguasai sama dengan 42%. Berarti sekitar 7 juta dikuasai sama dengan petani. Berarti siapa yang diuntungkan? Pertama adalah 16 orang yang menguasai lahan 42% tadi. Dan ini bukan lahan dia, lahan negara. Karena HGU, dia hanya dikasih hak oleh negara untuk tukang tanam. Tukang tanam untuk apa? Untuk kepentingan rakyat. Tapi justru hari ini 270 juta orang menderita akibat itu. Berarti dalam konteks kebijakan ini, Pak Menteri Perdagangan gagal memenuhi amanat konstitusi pasal 33 ayat 3. Dalam konteks ini, saya tidak emosi, tapi ini fakta. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita kembalikan. Apa artinya ada kebijakan kita ini menjadi produsen kelapa sawit terbesar kalau tetap menikmati mekanisme pasar? Berarti sama saja tanah yang dipakai oleh para pengusaha sawit itu adalah tanah dia, bukan tanah negara. Selama 80 tahun jadi tukang tanam. Kalau dia itu tanahnya dia, boleh dengan alasan seperti itu. Jadi yang terakhir saya mengingatkan, saya tidak setuju kalau seandainya kebijakan yang kemasan itu digunakan dengan harga mekanisme pasar. Sebetulnya dalam kehadiran negara itu adalah keseimbangan. Ketika rakyat itu tidak mampu lagi membeli daya beli, maka ada keseimbangan. Kalau gula Bapak tekan sampai 12.500, tapi kalau sawit kenapa dilepas? Lagi-lagi negara ini adalah membuat sulit petani dan membuat sulit petani tebu dan membuat sulit konsumen, tapi memanjakan pengusaha kelapa sawit. Sekali lagi, memanjakan pengusaha kelapa sawit. Dari kelapa sawitnya saja 1 hektar dengan asumsi 2 ton dia mendapatkan 7 juta dengan harga 3.500 3.600 sekarang. Belum dikonversi menjadi CPO, belum dikonversi menjadi kelapa sawit. Pak Rudi Hartono ini punya kebun pasti paham tentang angka itu. Berapa kenikmatan yang dinikmati oleh para pengusaha itu. Dan ini justru tidak ditekan, tapi malah dikasih kesempatan untuk lebih terakhir. Yang terakhir, atas dasar apa membuat HET minyak curah itu 14.000? Kemudian kan tidak ada subsidi. Atas dasar apa? Kemudian tiba-tiba muncul 24.000. Saya mau tanya, ongkos packaging itu berapa? 500. Saya udah tanya paling tinggi 1.500. Kalau harusnya harga curah itu 14.000 dengan asumsi minyak yang sama, berarti harga yang packaging harusnya itu adalah maksimal 16.000, bukan 24.000, 26.000. Sekian, terima kasih Pak Pimpinan. Saya berdoa, ya kan, semoga doanya Nabi Muhammad SAW yang soal kepada pemimpin tadi tidak menimpa kita semua, termasuk menimpa kita sebagai wakil rakyat. Senantiasa kita berjuang untuk tidak mempersulit rakyat, tapi ingin mengangkat harkat dan martabatnya rakyat. Sekian, terima kasih.
Wabillahi taufik wal hidayah. Barang siapa dekat Pak Taufik, insya Allah banyak hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya jawab soal pimpinan? Izin. Nanti Pak. Kenapa? Nanti aja Pak. Kita lanjut ke Pak Sony dulu. Terima kasih pemirsa Kaili TV yang telah menonton berita-berita seputar Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya.